Halo sahabat FBS, selamat datang di podcast Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta bersama saya Ayu Puspananda, dosen program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini podcast FBS kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Jerman. Ada 3 mahasiswa dari Constant University, tepuk tangan dulu dong. Mereka jauh-jauh datang untuk belajar bahasa Indonesia. Silakan kita berkenalan dengan mahasiswa yang pertama. Perkenalkan nama saya Ella Hasnashnur, dan saya berasal dari kota Freiburg di Jerman. Di Jerman dan saya lagi kuliah di HTWG Universitas di Konstanz. Oke, silakan selanjutnya. Halo, nama saya Leonie Marissa Reuter. Saya berasal dari kota Heilbronn di Jerman Selatan dan saya baru kuliah 6 bulan di UM di Kuala Lumpur dan saya juga dalam kuliah di HTWG Konstanz dengan Ella dan Max. Silakan Max. Halo, nama saya Max Ruder. Saya dari kota yang kecil, nama Dingolfing. Dan saya sudah tinggal di Indonesia untuk kira-kira 6 bulan, tapi dari Yogyakarta. Dan saya kuliah dengan Leonie dan Ella. Oke, ini bertiga bahasa Indonesianya lancar ya. Ella, Leonie, dan Max. Ada tidak rahasianya kenapa bahasa Indonesia sudah lancar? Bahkan ketika belajar di Universitas Negeri Jakarta, teman-teman tidak merasa kesulitan untuk belajar bahasa Indonesia. Ada yang mau berbagi cerita? Ya, saya sudah belajar bahasa Indonesia mungkin kira-kira 2,5 tahun. Dan untuk saya itu menarik karena saya suka belajar tentang banyak budaya. Dan kalau saya bisa bicara bahasa Indonesia, saya bisa mengakses semua budaya di Indonesia. Wah, luar biasa. Terima kasih Max. Kalau Leonie? Ibu saya berasal dari kota Medan dan di rumah juga bicara dalam bahasa Indonesia, cuma bahasa gaul. Oh gitu, bahasa Iya. pergaulan yang digunakan. Iya, Oke, kalau Leonie sendiri bahasa ibu pertamanya saat pertama kali bisa bicara bahasa Jerman atau Indonesia? bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Iya. Sejak kapan bisa bicara bahasa Indonesia? Kira-kira bahasa Indonesia lumayan sejak 2 tahun. Oh, usia 2 tahun. Iya. Oke. Kalau Ella? Sebenarnya saya sudah belajar bahasa Indonesia dari lahir. Ibu saya juga dari Indonesia, tapi dari daerah lain, Jawa Tengah. Dan dia selalu mencoba belajar dan ajarin saya bahasa Indonesia, dan bapak saya selalu bicara bahasa Jerman sama saya. Oke, jadi kalau Ella dan Leonie memang dari kecil ya sudah sering mendengar bahasa Indonesia dari orang tua. Kalau Max karena belajar di UGM, pernah kuliah di Jogja. Nah, saya mau tanya nih, penasaran. Kata pertama apa yang Anda ingat? Mungkin waktu kecil, apa kata bahasa Indonesia pertama yang Anda ingat? Yang pernah Anda dengar dan saya ingat betul kata itu. Apa? Saya pikir mungkin saya mau makan atau saya lapar. Oh, saya lapar, saya mau makan ya. Oke, lapar. Kalau Max, kata bahasa Indonesia apa nih yang pertama didengar? Untuk saya itu selamat pagi. Oh, kalimat sapaan ya, selamat pagi Ya. gitu ya. Karena saya ingat saya masuk kamar dan itu kata-kata yang guru saya bilang. Oh, jadi guru yang mengatakan selamat pagi itu. Iya. Kalau Ella? Kayaknya katanya juga sama kayak Leonie, karena memang budaya Indonesia itu makanannya penting sekali. Ya kayaknya kata lapar. Sepakat ya, kayaknya bukan cuma mereka aja. Saya juga waktu kecil mungkin yang saya ucapkan, mama lapar gitu ya, ibu lapar mau makan. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apa yang Ella, Leonie, dan Max rasakan ketika ada di Indonesia nih? Jadi kan dari kecil mungkin kalau bahasa Indonesia sudah pernah dengar. Tapi Anda sekarang belajar bahasa Indonesia langsung di Indonesia, di Universitas Negeri Jakarta. Apa yang Anda rasakan?
Apalagi belajarnya bukan sendiri, tapi dengan teman-teman dari Konstan. Apa yang Anda rasakan? Menurut saya belajar bahasa Indonesia di universitas, di level universitas sulit sekali karena sebelum kuliah di HTVG dan belajar bahasa Indonesia yang formal, di rumah kami selalu memakai bahasa gaul juga, dan kalau belajar bahasa Indonesia sama teman-teman yang juga sedang belajar bahasa Indonesia dari tahun lalu, saya memikir itu juga sulit memakai kata dan kalimat yang mereka sudah pernah dengar dan belajar. Iya, Tapi dalam dalam situasi langsung di Indonesianya, gitu. Jadi lebih sulit, gitu. iya, Tapi seru atau iya, seru ya? iya. Oke. Saya suka mendengar teman saya ngobrol sama orang Indo dan juga ngomong bahasa yang saya sudah kenal dari lahir. Oke. Kalau Leoni, bagaimana pendapat Leoni? Bulan Mei saya pergi sendiri ke Medan dan saya harus membicara bahasa Indonesia dan harus pergi ke kota lain sendirian, dan saya sudah bisa mengobrol dan membicara, ya, dan dengan teman-teman saya senang karena ya, orang Jerman juga tertarik dengan budaya saya, ya. Oke. Jadi di satu sisi sulit tapi senang ya, menantang juga. Seperti itu. Oke, kalau Max bagaimana? Ya, kalau saya tiba di Yogyakarta, saya mencoba bicara dengan orang-orang di jalan, dan saya ingat itu tidak mudah karena saya belajar bahasa tinggi sekali, dan bahasa Indonesia yang orang bicara di keluar atau di jalan Berbeda itu ya. berbeda sekali ya. Jadi Dan- ada ragam yang formal, ada Ya. ragam non formal. Ya, Iya, oke. dan saya rasa kalau saya harus mulai di zero, dan Mulai dari ya awal. itu bagaimana bahasa baru untuk saya, ya. Oke. Jadi semuanya merasakan kesulitan, tapi di satu sisi senang bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia ya. Nah, ada tidak ekspresi unik atau lucu yang Max, Leoni, dan Ella ingat ketika orang Indonesia mengatakan sesuatu, misalnya kayak kaget, ah ya ampun gitu ya misalnya, atau apa ekspresi yang diingat oleh Max, Ella, dan Leoni? Ekspresi yang dikeluarkan oleh orang Indonesia saat mengatakan sesuatu, apa yang diingat? Mungkin ekspresi walah. Walah. Di bahasa Jerman juga ada yang hampir sama Oke. maksudnya. Iya. Oke, apa dalam bahasa Jerman? Ach so. Oh, seperti itu. Oke, kalau Leoni? Boleh, Mas? Boleh. Ya, untuk saya mungkin itu tidak ekspresi, tapi itu kata lagi, karena untuk saya belum mengerti kapan bisa menggunakan lagi, karena orang di Indonesia selalu menggunakan kata ini, tapi ya, atau juga itu orang di sini selalu menggunakan nia, Nih, nia. ini ya. Tidak contohnya motor nia. Oh, motor Itu- ini ya, gitu. Ya, dan ya itu saya tidak belum mengerti. Oke, Ya. jadi kalau tadi Ella ingat sekali dengan ini ya, kata oala. Kalau Max justru bingung penggunaan kata lagi sama ininya itu dipakai dalam situasi apa. Nah, kalau Leoni ada tidak kata atau ekspresi unik yang Mungkin ekspresi atau kalau orang bertanya sudah makan, Heeh.
inilah contoh untuk em, pentingnya penting makan di budaya Indonesia. Di Jerman tidak ada yang bertanya sudah makan? Tidak, Oh, tidak ada. tidak. Ya, di Indonesia selalu bertanya sudah makan. Iya. Oh, oke, karena memang makanan termasuk hal penting ya. Hmm. Jadi kalau di Jerman tidak ada pertanyaan itu? Tidak. Oke. Cuma apa kabar? Baik, baik, baik. Jadi itu ya uniknya. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang budaya. Eh, apa budaya Indonesia yang paling Ella, Leoni, dan Max suka? Atau mungkin mau mencoba melihat langsung? Atau ya Max, Leoni, dan Ella rasa, wah ini bagus ya budayanya apa? Yang saya suka sekali di Indonesia yang berbeda di Jerman adalah orang di Indonesia selalu mau bantu saya. Ya, dan Suka membantu ya, 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 ramah. ya, orang di Jerman individualisme sekali. Oke. Tapi ya kalau saya di mana-mana saya bicara dengan orang-orang dan dia mau bantu saya sekali. Oke, Ya. jadi orang Indonesia ramah dan suka membantu, suka Ya. menolong, Ya, walaupun tidak kenal, ya. Walaupun, wah ini Max orang asing, tapi orang Indonesia mau menolong. Kalau Leoni, apa budaya menarik di Indonesia? Saya pikir pakaian. Bagaimana pakaiannya? Ada pakaian lain-lain di mana-mana di daerah lain di Indonesia. Pakaian tradisional? Iya, pakaian tradisional. Ya, itu yang menarik untuk saya. Ya, banyak sekali ya jenis pakaian tradisional. Bukan hanya pakaian, makanan, kemudian juga bahasa daerahnya berbeda-beda. Kalau Ella? Saya kira budaya santai-santai Mhm. di Indonesia sangat tertarik untuk saya karena di Jerman tidak sama sekali kayak gitu. Di Jerman selalu harus cepat, selalu harus membuat sesuatu cepat gitu. Dan saya mikir di Indonesia itu lebih enak untuk saya dan untuk orang lain mungkin juga. Ada pikiran untuk pindah? Bisa lebih santai di sini, Ella. Oke ya. Pertanyaan selanjutnya. Makanan favorit kalian bertiga apa? Makanan Indonesia ya, yang kalian paling suka apa? Untuk saya rendang Wah, enak banget itu. lontong sayur. Rendang dan lontong sayur. Iya. Max, untuk saya ayam bakar. ayam Ya, bakar. itu makanan mudah tapi selalu enak. Mudah atau murah? Mudah. Oh, mudah dicari ya. Ya, Oh iya, mudah dicari dan enak. Oke, Ella. Untuk saya soto ayam dan urap. Wah, suka urap. Iya. Karena saya juga suka, enak sekali itu. Iya, urap sayuran dicampur dengan kelapa dan sedikit pedas. Max, Leoni harus coba, itu enak sekali. Selama 1 minggu di Universitas Negeri Jakarta, sudah pergi kemana saja? Kemarin saya pergi ke Monumen Nasional Sudah? dengan Ke teman-teman. Monas? Iya. Dan juga ke Masjid Istiqlal. Wah, Iya. Dan ke Blok M. wah, keren. Max sudah kemana saja? ya, saya selalu dengan Leoni. Ya. Jadi perginya bersamaan. Ella? Saya kadang-kadang bepergian sama teman lain. Kami pergi ke Tamrin City untuk mencari batik dan pakaian tradisional, dan juga ke Pasar Senen, dan bersama Leoni juga dan Max juga ke Blok M. Oke, ya. Dan ada tidak hal yang ingin sekali Anda coba selama Anda di Indonesia selama 2 minggu ini, yang baik itu makanan atau mungkin tempat yang ingin Anda datangi? Kayaknya saya mau kunjungin Lombok, Wah, ke Lombok. ya, Pulau Lombok, karena saya sering ke Bali dulu sama keluarga hampir setiap tahun, tapi tetap belum ke Lombok. Dan
saya kira Lombok itu pulau yang harus dikunjungin. Ya, karena indah sekali. Apalagi kalau nanti pergi ke Gili Trawangan ya, itu banyak sekali objek wisata yang bagus di Lombok. Kalau Leoni? Saya ingin pergi ke Sumatera Barat untuk makan nasi Padang. Jadi langsung ya di Sumatera Baratnya makan rendang di sana. Iya, Oke, padahal tidak terlalu jauh ya dari Medan ya. jauh juga. Ya, tapi masih di Pulau Iya, Sumatera. masih di Pulau Sumatera. Tapi pernah ke Aceh ya Sudah kemarin? pernah, ya. Ke Aceh dan ke Sabang. Wah, Iya. keren sekali itu. Ya, kalau Max mau kemana? Mungkin ke Kalimantan. Kalimantan? Ya, karena saya mau lihat binatang di alam. Oke. Ya. Ya, karena memang di Indonesia yang hutannya masih asri, salah satunya Kalimantan. Ya, oke, ternyata banyak sekali yang ingin Anda kunjungi. Pertanyaan berikutnya, apa yang paling berbeda antara kehidupan di Jerman dan Indonesia? Tadi Ella sempat bilang budaya santainya berbeda. Ada lagi tidak yang berbeda? Untuk saya itu makanan dan masakan. Karena kalau saya hidup di Jerman, saya harus masak setiap hari. Tapi di Indonesia saya bisa pergi keluar di restoran dan ya atau contohnya kalau ketika saya tiba di Yogyakarta, saya terbiasa makanan Indonesia di warung Indo. Oh, di warung Indo. Ya. Dan ya itu tidak ada di Jerman. Oke, jadi kalau di Jerman semuanya harus serba mandiri, membuat sendiri ya. Tapi tidak sakit perut ya? Makan Indonesia ya, enak-enak ya? Ya. Oke, berarti kalian bagus, sehat. Kalau Leoni? Mungkin jalan-jalan naik motor atau naik mobil. Kalau di sini saya tidak berani naik mobil sendiri. Di sini justru tidak berani ya? Kalau di Jerman tidak ada tidak banyak motor, cuma mobil dan tidak ada map. Oke, tidak ada yang pencet-pencet klakson ya. Iya. Kalau Ella? Saya kira walaupun transportasi umum di Jakarta sangat luas, di Jerman itu tetap lebih baik daripada di sini, karena kalau memakai bis selalu macet. Kalau di Jerman itu tidak sering macet dan transportasi umumnya selalu ada dan bagus banget. Oke, nah sekarang saya mau kasih tantangan juga. Saya akan beri Anda satu kata, silakan langsung ucapkan apa yang Anda pikirkan ketika dengar kata ini. Oke ya, sekarang saya mau sebutkan beberapa kata, tapi satu-satu nanti Anda langsung sebutkan. Misalnya, oh Jakarta, oh ini, silakan ya. Ya, Indonesia, Mall. mall, Makan. orang hutan. Yang kedua, bahasa, Inggris. Java. Indonesia. Jakarta, Ibu kota. Besar. ibu kota, Macet. Oke, nasi Goreng. goreng, Max apa? Iya. Goreng, enggak nasi kuning aja. Nasi goreng, oke. Memang enak sekali nasi goreng ya. Musik, Lagu. Dangdut. Laut. Apa? Laut. Tapi tidak tahu bagaimana. Oke. Iya. Apa tadi? Dangdut. Oke, nanti mau nyanyi dangdut. Oke. Cuaca, Panas. Dingin. Lembab. oke. Dan terakhir, teman. Teman. Banyak. Senyum.
Mhm. Teman-teman. Oh, teman-teman. Baik. Dan ada juga nih pertanyaan, jika Anda jadi orang Indonesia. Ya, silakan dijawab. Jika Ella jadi orang Indonesia, Ella akan sarapan apa, pakai baju apa, dan menonton apa? Nasi campur, Nasi campur, ya. Bajunya mau pakai baju apa? pakai kebaya, Pakai kebaya. Oke, dan menonton apa? film pocong. Film pocong. Oke, kalau Leoni, Untuk makan mie gomak, mie gomak. memakai sarung Oke, pakai sarung. dan tonton Upin dan Ipin. Oh, nonton Upin dan Ipin. Kalau Max, Untuk sarapan nasi telur. nasi telur, Ya. Dan kedua itu pakai itu baju. pakai t-shirt biasa. Oke, pakai ya kaos-kaos biasa ya. Yang biasa sekali. Dan ketiga itu nonton film atau apa? Iya, apa film yang akan Anda tonton? Mungkin film Jerman karena di Indonesia saya tidak ada bahasa Jerman dan ada ya. sedikit. Oke, Ya. oke. Jadi mungkin kalau Max jadi orang Indonesia akan rindu sekali Jerman. Jadi film yang mau ditonton film Ya. Jerman ya. Ya. Dan silakan berikan pesan Anda untuk teman-teman yang ada di UNJ. Semoga semua mahasiswa yang lagi kuliah di UNJ lulus. Amin. Dan skripsinya bagus. Iya, amin. Itu sudah semuanya. Oke, keren banget. Kalau Leoni? Salam hangat Mhm. dari saya kepada teman-teman. Semoga sukses dan semangat. Oke, semangat. Silakan Max. Saya semoga sukses untuk kuliah dan kalau ada mahasiswa yang belajar bahasa juga, mungkin bahasa Jerman atau bahasa lain, semangat. Semangat ya untuk semua mahasiswa UNJ. Ya. Dan satu nih, terakhir. Satu kata yang menggambarkan Indonesia. Ya. Saya hitung 1, 2, 3, nanti Anda jawab bersamaan. Ya, satu kata yang menggambarkan Indonesia. Indonesia itu apa? Oke ya. Satu kata yang menggambarkan Indonesia. 1, 2, 3. Ramah. Makanan. Saya Oke, ramah makanan sayang. Oke, tepuk tangan untuk semua. Terima kasih Ella, Leoni, dan Max sudah membersamai podcast ini. Semoga kuliah kalian juga lancar, dan kalau kangen ke Indonesia, ditunggu kedatangannya. Jangan lupa datang ke Universitas Negeri Jakarta. Senang sekali bisa berkenalan dengan Anda semua. Anda pintar, cerdas, semangat. Semoga ya banyak generasi-generasi muda yang sehebat kalian juga. Ya, terima kasih untuk semuanya telah menyaksikan podcast Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dadah.